Janjimu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Saya berdoa setiap saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa untuk setiap saudara saat ini engkau sedang berada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita akan segera memulai small group kita. Dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa saat ini. Kami boleh terhubung, kami boleh berkumpul bersama-sama melalui small group yang ada di keluarga Alpha Center. Bapak, kami percaya small group kami ini dibangun supaya kami memiliki pengenalan akan Tuhan. Disinilah kami belajar untuk proses kehidupan sebagai keluarga Allah. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa kiranya setiap kami Tuhan akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Setiap kami akan mengalami kuasa firman yang mengubahkan kami. Dan ada pewahyuan baru yang kami terima lewat firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan. Urapi kami semuanya. Kami di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Selain dikasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu menabur kabar baik. Mari ucapkan bersama-sama, 2, 3. Menabur kabar baik. Nah, soalnya kasih Tuhan, kata lain daripada menabur, kalau dalam pengertian rohani itu adalah memberitakan. Kalau saat ini tema kita adalah menabur kabar baik, itu artinya kita memberitakan kabar baik. Amin. Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Markus 16 ayat yang ke-15 sampai 16. Markus 16 ayat yang ke-15 sampai 16. Mari kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Saya percaya setiap saudara sudah mulai memahami tentang konsep menabur. Ya, orang yang menabur itu pasti adalah orang yang akan berharap bahwa dia akan menuai. Amin. Seorang petani itu menabur karena dia kepingin suatu saat dia akan menuai. Amin. Kita ini makhluk rohani yang seringkali semuanya kita kaitkan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Sehingga ada orang berkata, wah kalau saya nabur Pak, saya tidak berpikir untuk kita menuai. Itu salah besar, saudara. Kalau Anda menabur, tapi Anda tidak berharap menuai, Anda bukan petani yang baik. Tapi engkau ada seorang petani yang tidak punya planning dalam hidup saudara. Tapi semua petani, perhatikan, semua petani sebelum dia nabur, itu pasti merancang, pasti punya angan-angan. Saya pengen ya 3 bulan lagi saya itu punya tuayan, saya punya sayuran, saya punya jagung, saya punya sekian ton kacang tanah kah, ya kan? Mereka merancang. Itu sebabnya seorang penabur yang baik, petani yang baik, dia adalah seorang yang mengharapkan suatu saat dia pasti akan menuai. Nah, kali ini kita juga akan menabur, namanya menabur kabar baik. Mengapa kita harus menaburkan kabar baik? Karena kita berharap suatu saat kita akan menuai. Apa yang kita tuai? Jiwa-jiwa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menaburkan kabar baik? Bagian yang pertama, ya. Jadi pelajaran hari ini merupakan tema menabur kabar baik bagian yang pertama. Kita akan lihat dulu, karena ketika kita melihat bagian yang pertama ini ada sesuatu yang menarik bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, ini yang berkata adalah Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Alasan pertama mengapa kita harus memberitakan kabar baik
Alasan pertama mengapa kita harus menaburkan kabar baik, itu karena menabur kabar baik itu adalah perintah yang kita terima dari Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi berkata bahwa kita menaburkan kabar baik karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa yang disebut dengan perintah, adanya sebuah perintah itu terjadi karena apa? Karena adanya hubungan keterikatan antara sang pemberi perintah dengan yang diberi perintah. Tidak mungkin orang tidak ada ikatan lalu tiba-tiba memberikan perintah. Ya. Kenapa saya bisa memberikan perintah kepada anak saya? Karena tahu bahwa yang saya perintah itu adalah anak saya. Atau mungkin saudara memberikan perintah kepada karyawan saudara, Anda memberi perintah kepada orang-orang yang bekerja di tempat Anda bekerja. Tentu karena orang tersebut ada ikatan. Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak punya ikatan apapun dengan seseorang, mungkinkah ada perintah terjadi di situ? Tentu saja tidak. Demikian juga dengan mengapa menabur kerajaan Allah itu merupakan perintah Tuhan Yesus. Karena bukti-bukti berikut ini. Yang pertama, orang akan menabur tentang kabar baik kepada banyak orang karena satu hal. Karena menaburmu itu bukti bahwa engkau ada hubungan yang terikat dengan Tuhan. Kalau saudara merasa ada hubungan, ada keterikatan antara saudara dengan Tuhan, engkau merasa engkau ini anak Allah, engkau merasa engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, engkau merasa bahwa aku mengikuti perintah Tuhan, dan engkau terikat akan hal itu, engkau pasti akan menaburkan kabar baik. Tapi kalau saudara tidak terikat, engkau nggak merasa terikat dengan Tuhan, tidak akan pernah Anda akan bisa menabur. Itu sebabnya sekarang saya akan ajak saudara untuk renungkan, apakah saudara terikat dengan Tuhan? Kalau Anda terikat dengan Tuhan, sudahkah Anda menabur kabar baik kepada orang lain? Ya, ini waktunya Anda memberikan bukti bahwa engkau ada hubungan yang terikat. Dan yang kedua, mengapa seseorang itu menabur kabar baik? Makna dari perintah bukan hanya adanya hubungan keterikatan, tapi yang kedua, adanya pengenalan akan pribadi yang memberikan perintah. Saudara akan menabur kalau engkau kenal siapa yang memberi perintah kepada saudara. Pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan. Sudahkah engkau mengenal Tuhan yang memberikan perintah kepada saudara? Kalau saudara kenal pribadi Tuhan yang memberikan perintah, maka saudara akan lakukan perintah itu. Amin. Amin. Kalau engkau punya pengenalan akan Tuhan, engkau akan dengan mudah pergi dan menjalankan perintah amanat untuk engkau menaburkan kabar baik. Tapi akan terasa sulit ketika saudara tidak punya pengenalan. Kalau engkau mengenal siapa yang memberikan perintah, engkau punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Karena engkau punya pengenalan akan Tuhan, maka itu akan membuat Anda begitu mudah untuk menceritakan, untuk menaburkan kabar baik kepada banyak orang. Sekarang yang perlu kita pertajam adalah pengenalan kita akan Tuhan. Yang ketiga, makna daripada perintah Tuhan. Saudara, bahwa orang akan menabur, ya, itu sebagai bukti apa? Bukti dia ini taat dan tunduk kepada Tuhan. Ya, bicara perintah, ya, berbicara tentang perintah, ini berbicara tentang ketundukan dan ketaatan. Kalau Anda tunduk dan taat kepada Tuhan, maka yang Anda buat adalah engkau akan pergi menaburkan kabar baik. Saudara tidak akan merasa bahwa menabur kabar baik itu karena perintah seorang hamba Tuhan. Anda tidak akan merasakan bahwa ini perintah saya sebagai seorang gembala. No. Kadang-kadang kita salah melihat, kita salah menilai bahwa yang ngomong siapa? Yang ngomong Bapak Gembala. Siapa yang ngomong? Yang ngomong pendeta ini. Anda keliru. Ya, kami adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi tugas kami adalah memberitakan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada setiap orang-orang percaya. Sebab itu, menaburkan kabar baik itu bukan perintah dari hamba Tuhan, tapi ini perintah daripada Tuhan. Ketika saudara melakukannya, itu bukan Anda tunduk kepada seorang pemimpin di dunia, tapi itu tunduk kepada Tuhan yang memberikan perintah. Amin. Itu sebabnya kita mesti pahami bahwa menabur kabar baik itu perintah daripada Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya ingin berkata kepada saudara, ayo menabur kabar baik. Sebab kalau Anda tidak menabur kabar baik, itu bukti Anda tidak taat dan tunduk kepada Tuhan. Sekarang, yang keempat, saudara ya.
Berbicara tentang perintah, itu berbicara tentang kepercayaan. Anda akan menabur ketika engkau percaya kepada siapa yang memberi perintah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, kalau keluarga Alpha Center, Anda ini mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan nabur. Amin. Karena engkau tahu pada waktu engkau nabur, engkau tahu siapa yang memberi perintah. Tuhan yang kau percaya itu. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu ragu. Karena ketika engkau menabur, engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang ajaib itu menyertai saya. Amin. Doa saya, setiap saudara yang mendengarkan pesan video ini, engkau mulai terbakar hatimu untuk membuat keputusan dalam hidup ini. Saya akan menaburkan kabar baik. Karena saya percaya ini adalah perintah Tuhan. Dan perintah itu bukti ada hubungan yang terikat. Bukti akan pengenalan saya kepada Tuhan. Bukti ketaatan dan ketundukan saya kepada Tuhan. Dan yang keempat, itu bukti kepercayaan saya. Kalau saya percaya sama Tuhan, saya akan menabur. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biarlah pelajaran ini akan mulai membongkar kenyamanan kami yang selama ini kami hanya sekedar duduk diam dan tidak berpikir untuk pergi dan menaburkan kabar baik. Hamba-Mu berdoa biarlah setiap kami punya hati yang besar, hati yang sama yang Tuhan taruh, yaitu kami menaburkan kabar baik sebagai bukti bahwa kami ini adalah orang-orang yang ada ikatan dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan, dan orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya materi ini akan memberkati semua kami, dan kami semuanya akan melakukan perintah Tuhan, yaitu pergi untuk menaburkan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memasuki diskusi dan sharing bersama-sama. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita ada di penghujung dari pesan video ini. Saat ini silahkan Bapak Ibu Saudara mulai renungkan bersama-sama. Apa berkat yang saudara dapat? Mungkin berkatnya bisa saja teguran. Wah iya ya, sekian tahun saya jadi orang Kristen, saya tidak pernah berpikir untuk menabur. Kadang-kadang saudaraku, disiplin atau berkat yang kita bagikan kepada orang lain bukannya hal-hal yang baik. Tapi kadang-kadang koreksi-koreksi yang terjadi dalam hidup kita itu bisa menguatkan orang lain supaya orang lain tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Bahan diskusi kita hari ini adalah apa berkat saudara? Dan yang kedua adalah apa keputusan saudara setelah Anda mendengarkan pesan video ini. Bagikan kepada kami dan sama-sama kita akan menuai jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa. Shalom. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.